Semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di YouTube channel aku, Nunung Noviani. Di video kali ini aku mau sharing kegiatan aku waktu hari Sabtu kemarin, yaitu lepas behel. Ini aku menuju perjalanan ke tempat lepas behelnya itu naik angkot sama Nafisa. Ini aku duduk di depan biar Nafisa anteng lihat mobil yang lalu lalang. Jadi tempat lepas behelnya itu ada di daerah Cianjur Kota. Ini aku kontrakannya itu ada di daerah Gekbrong. Jadi kita ke sana itu naik angkot. Naik angkot turun naiknya itu sebanyak 4 kali. Ini aku udah naik angkot yang terakhir buat nyampe di tempat praktek dokternya. Jadi dokternya itu prakteknya itu jam 4 dan biasanya buka pendaftarannya itu dari setengah 3. Kebetulan dokternya belum datang dan susternya juga belum datang, pendaftarannya juga belum dibuka, jadi aku diam-diam dulu aja. Ini setelah aku ada di ruangan pendaftaran ya, di ruangan dokternya. Nah, ini kira-kira suasananya itu seperti ini. Ini itu ada di dokter gigi Hambali dan dokter gigi Teresia. Jadi ini aku tuh pasang behel sebelum hamil Nafisa. Terus sekarang Nafisa umurnya mau 2 tahun. Jadi total keseluruhan aku pasang behel itu selama hampir 3 tahun. Alhamdulillah akhirnya dilepas juga, karena setiap kontrol itu males rasanya buat ngerasain yang namanya linu lagi, sakit lagi, gak bisa makan lagi, itu udah bosen banget. Apalagi teman-teman di sini ada mungkin yang pakai behelnya itu lebih dari 3 tahun seperti aku. Mudah-mudahan teman-teman bisa cepat buka behelnya dan bisa merasakan kebebasan di giginya. Proses lepas behel sendiri ini tuh gak sakit sama sekali, cuman yang sakitnya itu pas pembersihan si lem-lem sisa behelnya. Akhirnya ini aku bisa ngeliat gigi aku tanpa behel lagi. Jadi setelah behelnya itu dilepas, nanti itu akan ada proses pembersihan sisa lem dari bekas behelnya. Pembersihan sisa lemnya itu prosesnya sama kayak kita bersihin karang gigi. Alatnya juga sama. Jadi buat teman-teman yang mungkin pernah membersihkan karang gigi itu pas nanti lepas behel, mungkin gak kaget lagi karena rasanya sama. Ini setelah behel atas bawahnya dilepas, akhirnya aku bisa ngerasain gigi aku lagi. Alhamdulillah, tapi untuk pertama kali perasaannya itu kayak aneh banget. Biasanya ada behelnya, sekarang nggak ada, gitu aja sih paling rasanya. Terus setelah buka behel, apakah sakit? Enggak. Proses buka behelnya juga nggak sakit, alhamdulillah. Dan ini gigi aku setelah dibuka, ini tuh jadi disuruh kumur dulu sama dokter buat dibersihin sisa-sisa lemnya yang ada di giginya. Ini tuh dibersihinnya itu sampai 3 kali kayak gitu. Jadi rasanya kalau yang ini pas dibersihinnya itu kayak rasanya sama kayak pembersihan karang gigi, jadi ada linu-linunya gitu. Sama gigi aku juga ada sedikit berdarah di area bawahnya. Setelah dibersihin pakai alat yang untuk scaling, terus ini dokternya lagi bersihin gigi aku pakai alat buat cabut gigi. Jadi si giginya itu kayak si lemnya itu kayak dikikis-kikis gitu, dan rasanya masih linu sampai sekarang kalau ngeliat ini gitu. Jadi buat teman-teman yang giginya udah rapi, kalian harus banyak-banyak bersyukur, karena kita sebagai yang punya gigi yang tidak rapi itu harus ada perjuangan uang dan rasa sakit buat mendapatkan gigi yang rapi ini. Jadi teman-teman harus banyak bersyukur ya.
Ini gigi aku dibersihin sampai 3 kali sama alat scaling, terus dibersihin lagi, lihat lagi, disentuh lagi sama dokternya. Itu ya untuk memastikan kalau si gigi aku itu udah nggak ada lemnya. Nah, ini penampakan gigi aku setelah lepas behel. Alhamdulillah udah rapih banget dan alhamdulillah aku suka sama hasilnya. Dan ya, seperti itulah perjuangan kita untuk mendapatkan gigi yang rapih ini dengan rasa sakit dan juga dengan pengorbanan yang sangat banyak. Alhamdulillah udah selesai. Jadi nanti aku kesini lagi itu cuman buat bawa retainer aja. Jadi nanti itu ada prosesnya buat cetak gigi gitu, cetak gigi buat nanti cetak retainernya. Nanti aku juga mau bawa retainernya sekalian hari Kamis atau Sabtu pas dokternya praktek. Ini gigi aku masih tetap dibersihin sama dokter buat ngecek lagi, takutnya ada lem yang tersisa. Terus dokternya nanya kalau misalkan ada kerasa lem-lemnya gitu, itu tuh harus ngomong dan biar segera dibersihkan biar masih ada di tempat dokternya. Jadi ini tuh bener-bener di make sure beberapa kali biar si giginya itu bersih lagi, gak ada sisa-sisa lemnya. Jadi mungkin kalau misalkan masih ada sisa lem yang tersisa, itu tuh bisa ngaruh ke giginya atau bisa merusak giginya gitu. Jadi itu tetap masih dibersihin sama si dokternya. Ini tuh benar-benar dokternya teliti banget dan telaten buat ngebersihin sisa-sisa dari lemnya. Ini aku juga kumur beberapa kali. Terus ini aku lagi cetak gigi yang bagian bawah karena yang tadi bagian atas itu gak sempat direkam karena pas bagian atas itu karena si cetakannya itu harus nyampe di dinding mulut bagian atas, jadi agak sedikit mual. Nah, kalau yang bagian bawah ini jadi si cetak giginya itu nggak mual, tapi kalau bagian atas itu mual, jadi aku sempat buat merekamnya. Ini tuh ditungguin jadi beberapa menit gitu sama dokternya biar si cetakannya itu ngepas dan gak goyang-goyang. Aku juga si lidahnya itu harus di keataskan biar si cetakannya itu bisa masuk ke belakang-belakang giginya kayak gitu. Proses cetak gigi ini bertujuan untuk pembuatan retainernya. Jadi setelah pasang behel itu si giginya kan mungkin udah rapi ya, si giginya udah rapi dan si rapi giginya itu harus dipertahankan dengan cara kita pakai retainer kayak begitu. Terus ini aku kumur juga karena rasanya itu nggak enak banget sih adonan yang tadi itu. Ini dicek lagi buat dimastiin si cetakannya udah baik. Nah, ini aku udah pulang. Segitu dulu vlog kali ini, kurang lebihnya aku mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next video.